Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Kia. Hari ini kita akan bahas hal yang super penting kalau kamu pengen ngerti dunia investasi di pasar modal. Pertama, kita bahas dulu tentang sektor perbankan di pasar modal Indonesia. Abis itu kita lanjut ke yang seru banget, yaitu cara baca candlestick chart. Yuk, langsung mulai. Tahu nggak, di Bursa Efek Indonesia, sektor perbankan itu kayak rajanya pasar modal. Kenapa? Karena sekitar 60% total kapitalisasi pasar didominasi oleh 20 perusahaan besar dan sebagian besarnya adalah bank. Contohnya kayak BCA, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat dari transaksi, BCA aja bisa sampai 167 triliun rupiah, disusul sama Bank Mandiri dan Bank BRI yang nilainya juga hampir sama. Dari sini kelihatan kan kalau bank masih jadi tulang punggung ekonomi dan pasar saham di Indonesia. Sekarang gimana sih cara kita tahu saham bank itu murah atau mahal? Nah, di sini nih peran PBV ratio alias price to book value. Rumusnya simple. PBV sama dengan harga saham dibagi nilai buku per saham. Kalau PBV-nya tinggi banget, bisa jadi sahamnya overvalue tuh, alias udah kemahalan. Tapi kalau PBV-nya rendah, bisa jadi itu saham undervalued, alias masih punya potensi buat naik. Contohnya, BCA punya PBV 3,69 kali dan BNI cuma 0,99 kali. Artinya, BNI ini bisa dibilang masih murah dibandingkan nilai bukunya. Eits, tapi valuasi yang turun atau rendah bisa jadi karena kinerja perusahaannya menurun. Sebagai investor, kata Pak Mario, kita juga harus memperhatikan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih perusahaan itu, supaya kita nggak beli saham yang murah dan murahan. Kalau kita lihat pertumbuhan pendapatan dan laba bersih, hampir semua bank besar stabil banget. Tapi yang menarik nih, Bank Syariah Indonesia tumbuh paling cepat dengan kenaikan laba sampai 27,8% loh. Nah, ini membuktikan kalau minat masyarakat terhadap perbankan syariah makin meningkat. Jadi, selain bank konvensional, sektor syariah juga punya peluang besar ke depannya. Jadi, sektor perbankan masih jadi sektor paling stabil dan dominan di pasar modal Indonesia, teman-teman. Investor biasanya tetap pilih saham-saham bank besar kayak Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BRI karena fundamentalnya kuat banget. Tapi jangan lupa, sebelum investasi, lihat dulu valuasinya pakai PBV dan kemudian kombinasikan dengan kinerja perusahaan. Biar nanti nggak salah beli saham yang murah ternyata murahan. Oke, sekarang kita kan tadi udah tahu ya cara nilai sahamnya gimana. Tapi gimana caranya tahu kapan waktu yang tepat buat beli atau jual saham? Nah, di sini kita akan masuk ke dunia candlestick dan analisis teknikal. Apa itu candlestick chart? Candlestick chart itu kayak bahasa rahasia pasar saham. Dari bentuk dan warnanya aja kita bisa tahu apakah pasar lagi dikuasai pembeli atau penjual. Kalau candlenya hijau dan panjang, itu tandanya bullish, alias harga lagi naik. Kalau merah dan panjang, artinya bearish, harga lagi turun. Ada beberapa bentuk dasar nih. Pertama ada bentuk Marubozu, di mana badannya penuh tanpa bayangan, yang menandakan kekuatan penuh dari pembeli atau penjual. Bentuk kedua ada Doji, di mana bentuknya kecil banget karena harga buka dan tutupnya hampir sama. Tandanya pasar lagi ragu tuh, bisa jadi mau berubah arah. Nah, dua itu tadi jenis dasar candlestick, teman-teman. Kemudian ada yang namanya pola reversal atau tanda pembalikan tren. Nah, ini nih yang paling dicari trader. Contohnya, ada pertama bullish engulfing, yaitu candle hijau besar menelan candle merah kecil. Nah, ini sinyal bahwa harganya bisa naik. Terus kedua, bearish engulfing. Ini kebalikan yang tadi, teman-teman. Candle merah besar yang menelan hijau kecil. Tandanya harga bisa turun. Terus yang ketiga ada namanya harami, di mana candle kecil dikandung candle besar sebelumnya. Lucu ya namanya, tapi ini penting banget loh teman-teman buat lihat potensi pembalikan tren. Jadi, materi-materi tadi itu saling berkaitan banget teman-teman. Analisis sektor perbankan bantu kita tahu saham mana yang layak dibeli. Sedangkan analisis candlestick bantu kita tahu kapan waktu terbaik untuk beli atau jual saham. Kalau dua ilmu tadi digabung, kamu dan aku udah punya bekal kuat buat jadi investor yang cerdas dan siap bersaing di pasar modal. Oke, segitu dulu pembahasan kita tentang sektor perbankan dan candlestick charting ini ya. Semoga video ini bukan cuma bantu aku, tapi bantu kamu juga makin paham dunia investasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan materi seru lainnya. See you di video selanjutnya.